Pernah nggak sih kalian itu merasa kesulitan sekali untuk mencari tone warna pada software rendering Enscape ya? SketchUp, kita memakai SketchUp dengan rendering Enscape ya. Jadi banyak sekali kawan-kawan itu yang kesulitan untuk mencari tone warna yang sesuai dengan desain yang sudah dibikin, entah itu eksterior atau interior. Ya, jadi di sini saya mencoba mempelajari eh, bagaimana sih pencahayaan yang pas itu dan apa sih yang disebut dengan desain realistis itu. Ya, jadi kali ini saya akan membuat eh, bukan membuat ya, kita akan sharing-sharing saja. Barangkali ada trik-trik saya yang kurang pas. Jadi silahkan komen, kasih masukan. Nah, di sini kita akan mencari solusinya bersama, oke? Tapi di sini saya akan memulai dengan trik yang sudah saya gunakan dan dengan hasil yang sudah saya render. Ya, seperti itu kan. Jadi intinya di sini akan kita buat titik-titik pencahayaan dan kita akan menggunakan IES ya, dan kebetulan kemarin di postingan saya yang tutorial IES dan saya sertakan file softwarenya itu sudah dihapus sama YouTube, ternyata nggak boleh. Nah, jadi kita akan membuatnya lagi, tetapi mohon maaf saya nggak bisa mengupload lagi file softwarenya karena sudah dihapus sama YouTube dan memang itu tidak diperbolehkan. Oke, tonton terus ya video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan silahkan dibagikan. Insya Allah nanti akan saya bagikan model yang akan kita bikin tutorialnya. Ya, terima kasih. Kita langsung ke TKP, oke? Ya, di sini saya sudah mempunyai model yang sudah saya siapkan sebelumnya. Ini sudah full setting ya. Jadi dari materialnya sudah kita setting semuanya. Terus lampu-lampu juga sudah kita pasang. Oke. Jadi untuk mendapatkan pencahayaan yang seperti ini atau mungkin kalian mempunyai selera yang berbeda, kalian bisa mengubahnya. Dan intinya kita di sini akan membahas beberapa titik pencahayaan yang cukup penting dalam kita merender satu desain interior. Ya, di sini desain interior ini ruang kerja ya. Jadi di sebelah kiri sini ada jendela cukup besar. Tentunya logikanya ini akan dari sini kita akan mendapatkan pencahayaan dari luar. Nah, kebetulan kita akan membuatnya pada siang hari, tentu pencahayaan dari luar harus cukup kuat. Dan itu bisa memakai HDRI yang ini saya memakai HDRI Delta ya. Kalian bisa mendownloadnya banyak HDRI yang lebih bagus dari ini. Ini cukup membantu pencahayaan dari luar sampai ke dalam. Ya, tetapi bukan hanya itu yang saya pakai. Saya menggunakan cahaya tambahan ya. Nah, ini ada cahaya tambahan. Di sini ada saya memakai spotlight ya, spotlight. Terus di sini ada pencahayaan tambahan lagi. Ya, jadi untuk memenuhi cahaya yang masuk pada ruangan ini, saya harus membuat dua pola pencahayaan ya. Ya, di sini juga ada beberapa pencahayaan yang ada di dalam ruangan. Ini yang bagian rak-rak ini ada dua ya. Jadi saya memakai ini yang saya pakai lens sama rectangle ya, rectangle. Jadi pencahayaan di dalam Enscape itu misalkan seperti ini yang sudah terlihat pada layar sebelah kanan.
Ini ada kalau di V-Ray itu emisif ya, di bola-bola lampu ini, ya, seperti ini. Nah, dia bisa terlihat seperti ada bias seperti ini. Nah, triknya itu kita menggunakan atau settingannya memakai bloom ya. Ini untuk yang kalian yang masih pemula, yang masih baru-baru memakai Enscape, ini perlu diketahui ya. Dan perlu diingat lagi kalau kita memakai HDRI ya, HDRI. Nah, itu caranya seperti biasanya, kalian masuk di Skybox ini ada pilihan beberapa. Kalau yang desert, forest, dan lain-lain ini adalah bawaan dari Enscape. Dan kalau kita ingin menggunakan HDRI, kalian harus masuk ke dalam Skybox, lalu kalian pilih di mana file HDRI yang kalian sudah simpan. Nah, di sini kalau kita memakai HDRI, yang biasanya kita bisa mengatur jam atau waktu di sebelah layar Enscape ini, yang seperti biasanya kita shift control dan klik kanan pada mouse terus kita geser, itu biasanya bisa. Tetapi kalau kita menggunakan HDRI seperti ini tidak bisa. Jadi dia mengikuti pencahayaan dari HDRI-nya, entah itu yang HDRI yang ada mataharinya atau yang tidak. Kebetulan yang saya pakai ini yang ada cahaya mataharinya. Coba kita akan merubahnya. Karena ini saya matikan cahaya matahari yang dari Enscape-nya. Kalau kita hidupkan seperti ini, ya kita geser, kita kasih pencahayaan sekitar 20%, contoh ya. Terus kita akan geser, kita rotasi HDRI-nya ya. Nah ini dia terlihat ada cahaya mataharinya yang nampak. Nah ini terlihat tipis. Coba kita perkuat lagi cahayanya biar kelihatan. Ya, seperti ini. Nah hasilnya seperti ini. Jadi kalau kalian rotasi, ini dia akan mengikuti rotasi cahaya mataharinya. Nah kalau kita tidak menggunakan HDRI, seperti biasanya yang sudah saya jelaskan tadi, Ctrl Shift klik kanan pada mouse dan kita geser, kita tentukan jam, misalkan jam 10 siang ada atau sampai sore, ya itu bisa diatur. Tetapi kalau sudah menggunakan HDRI itu tidak bisa. Jadi pencahayaan murni dari HDRI-nya. Ya, seperti ini. Contoh kita akan membuat cahaya matahari masuk ke dalam ruangan. Dan kalian tinggal menggeser atau merotasi HDRI-nya, atau yang di sini tidak nampak tulisan HDRI ya, dan ini tulisan seperti ini. Kalau ya tergantung nama HDRI-nya ya. Kalau ada HDR-nya ya seperti ini kode HDRI yang sudah kita pakai. Ya, di sini kalian bisa menggesernya. Kalian menambah intensitas sun brightness-nya juga bisa. Misalkan kok dirasa kurang terang lagi, kalian bisa menambahnya. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini salah satu pencahayaan dari HDRI dan dari sun brightness ya. Jadi gabungan ya. Itu bisa seperti ini. Kalau kalian menginginkan tone warna atau scan yang seperti ini cukup menarik juga, cukup bagus juga. Nah, misalkan ini yang seperti yang sudah kita gunakan ini, kita ingin menambah seolah-olah bias cahaya pada furnitur yang ada di dalam ruangan ini. Kalian bisa menambahkan bloom-nya ya. Bloom ini kalau kalian tambah, nah ya seperti ini. Nah, itu terlihat pada bola-bola lampu, dia akan berubah seperti ini, agak terlihat seperti berkabut dan seperti kita menggunakan depth of field, apa itu namanya? Ya, kita menggunakan depth of field, tetapi dia bukan blur ya. Nah, jadi seperti berkabut tipis seperti itu. Ya, nah ini kalau kita bermain di bloom ya. Nah, kita kurangi. Saya biasanya menggunakan bloom ini kalau untuk titik-titik lampu supaya terlihat real yang agak bias seperti ini, saya menggunakan nilai 20
sampai dengan 30%. Nah, itu tergantung selera dan tergantung kreativitas kalian ya. Ya, terus di sini cahaya pada titik lampu yang terlihat pada gambar sebelah kanan ini terkadang coba kita lihat ini ya. Saya memakai spare ya. Memakai spare ini saya taruh di bola-bola lampu ini. Nah, nilai-nilai spare-nya berapa nanti dikombinasikan dengan intensitas dari tekstur lampu yang sudah kita pakai ya. Jadi contoh seperti ini. Ya, kita cek pencahayaan intensitas pada titik lampu. Self illuminated-nya saya memakai 25.000. Nah, sebenarnya kayak self illuminated seperti ini tidak bisa menjadi patokan. Jadi tergantung suasana HDRI-nya itu. Kalau kita bikin terang, dia akan pencahayaan di dalam ruangan ini dia akan menurun intensitasnya otomatis ya. Ya, contoh misalkan ini di titik-titik bola lampu saya turunkan nilai luminennya. Kita coba memakai 5000 contohnya. Ya, yang terjadi seperti ini. Seperti terlihat pada gambar sebelah kanan ya yang di Enscape. Jadi dia harus seimbang dengan Enscape object atau karena ini sudah kita taruh spare. Nah, dia harus seimbang. Di nilai spare dan nilai illumination-nya itu harus seimbang. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke 25 ya. Ya, nah, jadi ya nggak terlihat bentol seperti tadi itu kawan ya. Ya, sekarang kita cek pada objek lag-nya yang spare ini berapa nilainya. Ya, ini nilainya cuma 1000. Kalau kita memakai nilai yang terlalu lebih, jadi penampilan atau view yang ada di Enscape dia akan terlihat berantakan ya tone warna dan cahayanya. Ya, karena ini kita membuat scan seperti ini, coba kita akan menambahkan, kita geser saja. Ya. Nah, contoh seperti ini. Kita bikin saja misalkan 10 contohnya. Ya, 10.000. Ya, dia akan seperti ini. Jadi dia sudah kontras kemana-mana, ke bagian bidang-bidang dinding, ke bagian furnitur yang lain. Nah, ini pengaturan ini bukan berarti salah ya. Ini kita sesuaikan dengan kondisi pencahayaan di sekitarnya. Jadi biar lebih seimbang. Ya, kita kembalikan lagi ke nilai standarnya. Nilai standar itu 1000 ya. Ya, seperti ini. Jadi cukup terlihat titik bola lampu itu terlihat bias sedikit. Ya, jadi di dinding-dinding dan tekstur yang lainnya tidak terganggu pencahayaannya. Ya, seperti itu. Ya, ini kebetulan model ini bukan saya bikin sendiri ya. Ada sedikit yang saya edit. Ini saya download di gudang ya. Ya, nanti bisa saya bagikan filenya. Nah, dan ini untuk jenis-jenis lampu down LED atau lampu yang outbox seperti itu, saya menggunakan spotlight ya. Saya menggunakan spotlight ini. Nah, nilainya nanti bisa kalian sesuaikan saja. Contoh seperti ini yang saya pakai adalah ya, ini memakai 30.000. Kenapa tidak disamakan saja dengan spare yang kita pasang pada bola-bola lampu ini? Nah, jadi untuk membuat scan kita lebih menarik, dan kebetulan di bagian sudut ini cahaya sedikit berkurang dari luar.
Wah, sorry ada suara-suara aneh masuk ya. Ya, biasalah ini di pinggir jalan. Jadi kita lanjut kawan. Ini di bagian sudut ini kenapa saya bikin lebih terang dibandingkan di bidang-bidang titik lampu yang lain. Karena di bawah ini, di bawah lampu ini ada hiasan atau bunga ya, bunga kering di bawah ini supaya terlihat hidup, kita buatlah pencahayaan di sini lebih terang. Dan yang di bagian dekat jendela ini karena sudah terang, tidak perlu saya kasih lampu. Nah, jadi untuk menghidupkan suasana pada interior yang sudah kita desain itu sebenarnya banyak sekali trik ya. Jadi tidak bisa berpatokan pada satu trik saja. Nah, jadi pandai-pandai kita mengatur pencahayaan sebenarnya. Makanya sering saya bilang pentingnya kita belajar pencahayaan itu berdasarkan atau kita harus mengerti lah bagaimana settingan-settingan kamera. Kamera misalkan kita suka main handphone tuh kita shooting-shooting keluar yang cahaya yang realistis dan menarik itu seperti apa. Dan tidak selalu pencahayaan realistis itu menarik. Nah, dan artinya kita itu harus pandai-pandai menaruh atau menata sebuah ruangan ya. Kalau untuk desainer interior yang memang ahlinya di situ, saya rasa sudah tahu penempatan atau pengaturan pada satu ruangan ya, penataan-penataan dan tentunya disesuaikan dengan fungsi ruangan itu sendiri dan bagaimana terlihat menarik itu tidak selalu dari sini misalkan dari depan sini nih. Nah, terus kita bergeser ke arah sudut sini. Nah, di mana dari sudut sini terlihat beberapa bagian dari luar dan kita terganggu pada bidang-bidang luar yang tidak seharusnya nampak pada rendering kita, itu bisa diatur pencahayaan yang berbeda lagi. Ya, jadi arah cahaya dari mana. Nah, tetapi kalau memang kalian mempunyai proyek yang kebetulan itu menghadap ke arah barat misalkan atau ke arah utara dan arah mataharinya ya harus kalian sesuaikan supaya nanti kalian tidak dikomplain sama owner ya. Ya ini kok berbeda ya dengan yang didesain. Nah, biasanya seperti itu. Didesainnya bagus, tahu-tahu setelah pelaksanaannya berbeda. Nah, jadi seperti itu kawan trik-trik singkat ya, trik singkat saja. Pada dasarnya kita mengatur satu desain pencahayaan pada interior, kita buat menjadi menarik, itu tidak lepas dari modeling yang bagus, modeling yang rapi, itu sangat mempengaruhi kualitas rendering ya. Jadi pengaruh, padahal modeling kenapa harus masuk ke kualitas rendering? Ya karena kalau kita modeling kita itu tidak proporsional sesuai bentuk aslinya dan logika mata manusia melihat, tentu itu akan terlihat aneh. Ya seperti itu kawan, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat. Saya tidak menggurui, tidak bermaksud menggurui, saya hanya berbagi pengalaman yang sudah pernah saya bikin dan dengan hasil-hasil yang mungkin beberapa kawan sudah mengetahui hasilnya seperti apa, tetapi itu mungkin ada beberapa perspektif lain ya untuk menilai sebuah desain. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk pemula dan baru memakai Inkscape. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat ya. Ya, terima kasih. Saya tunggu masukannya, saya tunggu koreksinya. Kita berbagi di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.